Waalaikumsalam. Baiklah, Ibu ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Sebelum memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong dibersihkan dulu, dirapikan tempat duduknya. Jika ada sampah, tolong dibuang. Baik, Bu. Dah ya, kepada ketua kelas silahkan pimpin doanya. Baiklah. Untuk memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen dulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, kajinya. Nah, Ibu harapkan untuk kedepannya Nanda selalu mengikuti pembelajaran seperti ini. Hadir semuanya, tidak ada yang libur. Jika ada yang berhalangan untuk hadir, silahkan kirimi Ibu pesan atau surat ya. Jangan melalui teman. Ya, Bu. Sebelum pada minggu lalu kita belajar tentang tasawuf. Ada yang mengerti apa itu tasawuf? Paham? Paham, Bu? Paham ya tentang materi kita minggu lalu? Paham, Bu. Nah, Ibu harap Nanda dapat mengulang pembelajaran minggu lalu dan pembelajaran kita hari ini untuk kedepannya. Nah, untuk materi kita pada hari ini, ada yang tahu apa? Tidak tahu? Ya, Bu. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Ananda dapat mengerti perilaku terpuji, perilaku apa saja yang ada dalam pergaulan remaja dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu tentang sebelumnya ada yang tahu pengertian dari remaja itu apa? Remaja. Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, jadi remaja ini adalah sekelompok manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak menuju masa yang dewasa, yaitu antara usia sekitar 13 sampai 19 tahun. Seperti usia Nanda sekarang ya, kira-kira 16 sampai 17 tahun. Jadi sudah masuk sudah bisa dikatakan remaja gitu ya. Nah, sebelum masa remaja, seorang anak ini akan melewati masa peralihan, yaitu antara usia 9 sampai 13 tahun yang disebut atau yang dikenal sebagai masa pubertas. Nah, dalam masa ini seorang anak ini memiliki dorongan yang kuat untuk mengaktualisasikan diri menurut jenis kelaminnya gitu, menurut jenis kelamin mereka masing-masing untuk mendapatkan pengakuan sebagai penegasan identitas diri baik dari segi fisik maupun biologis. Nah, yang mana remaja adalah masa yang sangat labil bagi seorang anak. Nah, dalam usia yang labil ini, remaja dalam perkembangannya sangat memerlukan yang namanya lingkungan yang baik, yang dapat menciptakan kondisi yang nyaman untuk bertanya dan membentuk karakter serta bertanggung jawab terhadap dirinya. Jika
lingkungan yang ada pada di sekitar remaja ini adalah lingkungan yang buruk, maka akan terjadinya perilaku yang buruk juga terhadap si remaja ini, seperti terjerumusnya dalam pergaulan bebas yang akan mengantarkan kegiatan menyimpang seperti seks bebas, tindakan kriminal, termasuk aborsi, narkoba, minum-minuman keras, dan macam sebagainya ya. Yang pertama itu perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, yaitu persaudaraan. Ukhuwah. Ada yang tahu apa itu persaudaraan atau ukhuwah? Tahu ya? Nah, setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu disebut sebagai saudara, ya, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing pribadi mereka gitu. Islam menghendaki para penganutnya untuk menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Nah, persaudaraan yang terjadi karena adanya persamaan antara satu dengan yang lain. Nah, karena itu ada istilah yang namanya persaudaraan itu ukhuwah Islamiyah. Pernah dengar ya? Ukhuwah Islamiyah. Ya, Bu. Nah, yang kedua, ukhuwah watoniyah. Selanjutnya, ukhuwah insaniyah. Kalau ukhuwah Islamiyah tadi apa itu? Kalau ukhuwah Islamiyah Tidak tahu, Bu. nggak tahu ya. Nah, ukhuwah Islamiyah ini adalah persaudaraan yang terjadi karena sama-sama agamanya itu sesama agama Islam, gitu, yang disebut ukhuwah Islamiyah karena agama mereka sama. Nah, kalau ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan sebangsa dan setanah air, sekalipun mereka itu berbeda agama, tapi harus saling menghormati gitu. Nah, itu ukhuwah watoniyah, sebangsa dan setanah air. Lalu ada yang namanya ukhuwah insaniyah. Nah, ukhuwah insaniyah ini adalah persaudaraan yang timbul dikarenakan yaitu antar sesama manusia, apapun agamanya, ras, suku, bangsa, nah, atau semacamnya gitu. Yang penting mereka ini harus saling menghormati karena mereka itu sama-sama manusia. Yang pertama tadi ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama agama Islam. Yang kedua ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan yang terjadi karena satu bangsa dan satu tanah air, walaupun mereka berbeda agama. Selanjutnya ukhuwah insaniyah, yaitu ukhuwah terjadi karena sesama manusia. Nah, dalam hal ini kaitannya dengan remaja, salah satunya adalah masalah yang sering timbul adalah pola pergaulan. Nah, Islam memberi bentuk bahwa antara laki-laki dan perempuan ini diperbolehkan sampai pada masa batas yang tidak membuka peluang terjadinya dosa gitu. Nah, Islam adalah agama yang menjaga namanya kesucian pergaulan di dalam kesucian itu. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, nilai-nilai kesucian. Nah, dalam pergaulan ini apalagi pergaulan lawan jenis yang namanya antara laki-laki dan perempuan itu ya, harus ada yang namanya jaga jarak atau ada yang namanya batasan-batasan gitu. Nah, agar tidak terjadinya perilaku yang menyimpang seperti yang akan merusak diri si pelaku ini atau bagi masyarakat sekalipun. Nah, dalam menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari yang namanya perbuatan zina, Islam telah memberi batasan. Contohnya
contohnya seperti antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, dilarang berdua-duaan gitu. Nah, jika laki-laki dan perempuan berada di suatu tempat yang sepi, maka yang ketiganya adalah setan. Nah, mula-mulanya hanya saling pandang-pandangan. Ya, selanjutnya mulai berpegang-pegangan, berpelukan, dan akhirnya terjerumus pada zina. Nah, itulah bentuk dari bujuk rayu setan. Makanya, jika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sebaiknya jangan berada di tempat yang sepi. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yaitu mengembangkan wawasan keilmuan. Nah, yang pertama tadi mengerti tentang persaudaraan atau ukhuwah. Ngerti, Bu. Nah, dalam masa remaja ini terlihat beberapa kehebatan intelektualitas mereka seperti dalam berbagai bidang seni, sains, atau teknologi. Nah, di antara bentuk perkembangan wawasan keilmuan bagi remaja ini adalah giat dan disiplin dalam belajar baik secara individu maupun dalam belajar kelompok. Jadi bentuk perkembangan wawasan keilmuan remaja ini yaitu membentuk kedisiplinan dari baik itu secara individu maupun kelompok. Yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai. Atau bahasa lainnya adalah toleransi. Ada yang tahu apa itu toleransi? Saling menghargai, Bu. Saling menghargai atau tenggang rasa, sikap menghargai baik itu antara sesama muslim ataupun non muslim. Nah, sikap tersamu ini juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri juga tidak memaksakan kehendak. Nah, salah satu nilai terkandung dalam tasamuh ini adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan kelemahan masing-masing individu untuk mencari titik temu dalam persamaan dalam batas-batasan tertentu ya. Nah, Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, apalagi bermusuhan. Nah, karena sesama muslim adalah saudara. Nah, terhadap pemeluk agama lainnya kita diberikan perintah agar bertasamuh, agar bertoleransi kepada mereka. Sikap tasamuh kita terhadap non-muslim ini itu hanya terbatas pada ukuran duniawi saja, gitu. Tidak menyangkut yang masalah yang namanya akidah. Nah, paham tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja? Paham, Bu. Atau ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak. Nah, ada yang kedua itu nilai positif. Yang kedua itu nilai positif. Nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, itu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana pada hakikatnya ini bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma
kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu. Nah, perilaku remaja yang arif dan bijaksana akan mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Jadi sikap arif dan bijaksana dalam diri seorang remaja ini akan mendorong remaja ini memiliki pribadi yang wawasannya luas, tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati dalam memilih satu keputusan atau suatu tindakan, gitu, sabar dan santun. Nah, itu tentang menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Yang kedua, menumbuhkan sikap disiplin diri. Disiplin pada hakikatnya ini bermakna yaitu ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat, gitu. Nah, remaja yang mempunyai sikap disiplin akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ikhlas dalam pengabdiannya dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Jadi sikap disiplin yang ada pada diri remaja ini akan membuat pribadi yang penuh dengan tanggung jawab, gitu ya, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan yang baik di dalam lingkungannya serta tidak menyalahgunakan yang namanya amanah atau kepercayaan. Itu sikap disiplin dalam diri. Selanjutnya itu menumbuhkan sikap mandiri. Nah, mandiri ini pada hakikatnya itu bermakna itu bertindak sendiri tanpa bertumpu pada pihak lain, bebas dari campur tangan orang lain atau bebas dari pengaruh apapun. Nah, sikap mandiri pada diri remaja akan mendorong terbentuknya perilaku remaja yang tangguh, yang tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif dan berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan ajaran agama, moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itu adalah sikap yang mandiri dalam diri remaja. Selanjutnya itu sikap menumbuhkan sikap tanggung jawab. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Pada hakikatnya tanggung jawab ini bermakna adalah kesediaan dan keberanian untuk mengemban atau melaksanakan semua tugas wewenang sebaik mungkin serta bersedia bertanggung jawab atau menanggung segala akibat dari apa yang telah ditugaskan kepada dirinya, gitu. Nah, remaja juga mempunyai rasa tanggung jawab yang akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. Jadi sikap tanggung jawab yang ada dalam diri manusia, dalam diri remaja ini akan mendorong remaja ini untuk tidak menyalahgunakan yang namanya amanat yang diberikan kepadanya. Nah, itu tentang nilai positif yang ada dalam perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Selanjutnya tentang membiasakan perilaku terpuji.
dalam pergaulan remaja. Apa saja apa saja harus kita lakukan? Yang pertama itu menutup aurat. Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat mereka demi menjaga yang namanya kehormatan diri dan kebersihan hati. Nah, aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain yang bukan mahram kita, ya, terutama kepada lawan jenis, agar tidak membangkitkan nafsu birahi sehingga menimbulkan fitnah. Nah, adapun antara aurat laki-laki, yaitu antara, ada yang tahu aurat laki-laki dari mana saja? Nggak tahu? Nah, aurat laki-laki itu antara dari tubuh antara pusar dan lutut. Nah, itu aurat laki-laki. Kalau perempuan, Wajah dan telapak tangan, Bu. apa itu wajah dan telapak tangan? Batas auratnya, Bu. Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, jadi di samping aurat, pakaian yang dikenakan pun tidak boleh ketat sehingga memperlihatkan lekuk anggota tubuh yang ada pada diri remaja ini. Nah, dan pakaian itu juga tidak boleh transparan sehingga tembus pandang. Ada yang pakaiannya itu yang sangat ketat, ada yang istilah yang namanya berpakaian kaki telanjang, memakai baju yang ketat, celana yang ketat, sehingga bukan berpakaian, istilahnya itu bukan berpakaian, tapi seperti membungkus kulit saja, menutupi kulit, sehingga lekuk tubuh mereka itu terbentuk. Pakai pakaian ketat itu namakan istilahnya itu berpakaian kaki telanjang. Nah, yang kedua, untuk berbuat baik, buat kebaikan. Nah, orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala. Nah, seperti teman yang melakukan kebaikan dan ajakan untuk berbuat kebaikan ini pula merupakan yang kedua itu mengajak untuk berbuat kebaikan. Nah, orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala. Nah, seperti teman yang melakukan kebaikan dan mengajak untuk berbuat kebajikan merupakan suatu bentuk kasih sayang terhadap teman. Contohnya seperti si A yang mengajak si B ke jalan yang benar gitu. Itu merupakan bentuk kasih sayang si A terhadap si B agar si B ini tidak terjerumus kepada yang namanya ke jalan yang salah gitu, yang mana akan mengakibatkan berakibat buruk pada diri si B. Selanjutnya itu mengisi waktu. Masa remaja ini sebaiknya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Nah, remaja harus membagi waktunya seefisien mungkin. Nah, waktu yang digunakan contohnya seperti mungkin beribadah kepada Allah,
menyibukkan diri dengan belajar, gitu. Membantu orang tua, contohnya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya yang D, menghormati orang yang lebih tua. Dan menyayangi yang lebih muda. Seperti Ananda ini, Ananda termasuk remaja yang mana Ananda lebih muda, lebih muda dari orang tua Ananda, lebih muda dari kakak-kakak Ananda. Sebaiknya Ananda itu menghormati yang lebih tua dan mengambil pelajaran dari hidup mereka. Nah, selain menghormati yang lebih tua daripada Ananda juga harus menyayangi yang lebih muda daripada Ananda, seperti adik-adik Ananda. Ananda berikan mereka tuntunan atau bimbingan ke jalan yang baik gitu, dan berikan mereka contoh-contoh yang baik. Nah, dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya yang E, bersikap sopan santun dan tidak sombong. Sopan santun dan tidak sombong. Nah, dalam bergaul, penekanan perilaku yang baik sangat ditekankan agar teman bisa merasa nyaman berteman dengan kita. Nah, kemudian dasar sikap remaja ini biasanya itu ingin lebih dari yang lainnya. Nah, hal ini merupakan sifat sombong gitu, ingin merasa lebih dari teman yang lainnya. Nah, dalam Islam, sifat sombong ini merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Nah, jadi sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Berarti dapat dipahami? Bisa, Bu. Bisa? Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan bertanya. Nah, Ibu mempunyai satu pertanyaan saja, karena mengingat waktu kita yang sudah sangat tipis. Nah, sebutkan nilai-nilai positif yang ada dalam perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Menumbuhkan sikap arif bijaksana, menumbuhkan disiplin, mandiri, dan juga rasa tanggung jawab, Bu. Ya, bagus ya. Jadi bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Bisa, Bu. Jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu harapkan Anda bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Bisa, Bu. Ya. Berlaku terpuji dalam pergaulan remaja, itu bisa dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Dan nilai positif yang dapat diambil itu bisa menumbuhkan sikap arif bijaksana, disiplin, mandiri, dan juga tanggung jawab. Dan juga membiasakan perilaku terpuji, itu bisa dengan menutup aurat, mengajak berbuat kebaikan, mengisi waktu dengan yang bermanfaat, menghormati orang yang lebih tua, dan juga bersikap sopan santun dan juga tidak sombong. Jadi terima kasih kepada Anda yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap Anda benar-benar dapat memahami pembelajaran kita dan dapat mengulangnya lagi di rumah gitu. Nah, untuk
pembelajaran minggu depan yaitu tentang perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, jadi Nanda bisa baca-baca sedikit-sedikit di rumah agar nantinya lebih paham di sekolah. Kalau itu Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.